Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vivi Leningsi dengan NIM 64231125 dan rekan saya Laura Clarissa dengan NIM 64231135. Kami dari kelas 642C01, Kampus Universitas Bina Sarana Informatika Margonda. Di sini kami akan memaparkan video mengenai tugas proyek kami dengan mata kuliah Matematika Ekonomi. Kami akan menjelaskan materi pada pertemuan 1 dan 4, yaitu bilangan dan himpunan, serta barisan deret. Berikut video penjelasan serta contoh soalnya. Bilangan dan himpunan. Himpunan merupakan kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Bilangan terbagi menjadi 12, yaitu yang pertama ada bilangan asli. Bilangan asli merupakan bilangan yang pada mulanya digunakan untuk menghitung atau dikenal sebagai bilangan bulat positif yang diawali dengan angka 1. Contohnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua bilangan prima. Bilangan prima merupakan bilangan asli yang lebih besar daripada 1, serta faktor pembagiannya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Yang ketiga ada bilangan cacah. Bilangan cacah merupakan himpunan bilangan bulat positif, yakni 0, 1, 2, 3. Sederhananya, bilangan cacah terdiri dari himpunan bilangan asli ditambah angka 0. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu yang keempat ada bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Contohnya min 3, min 2, min 1, positif 0, positif 1, 2, dan 3. Lalu yang kelima ada bilangan rasional. Bilangan rasional merupakan bilangan yang dinyatakan dengan P per Q, yang mana PQ dinyatakan sebagai suatu bilangan desimal secara berulang-ulang. Contohnya jika A per B sama dengan C per D, maka AD sama dengan BC. Lalu yang keenam, bilangan irasional merupakan bilangan real yang tidak dapat dibagi. Hasil baginya tidak pernah berhenti, contohnya 3,4 atau akar 2. Ketujuh, bilangan pecahan adalah bilangan yang digunakan untuk menggambarkan bagian dari keseluruhan yang dilambangkan. Dengan AB, contohnya 2/4, 5/6. 8, bilangan real adalah bilangan yang terdiri dari himpunan bilangan rasional dan bilangan irasional. Contohnya 0,6, 1/4, akar 3, 2/7, dan seterusnya. 9, bilangan imajiner adalah bilangan yang jika dikuadratkan hasilnya negatif. Dengan kata lain, akar kuadrat dari bilangan negatif tersebut tidak memiliki nilai pasti. Bilangan ini dilambangkan dengan I, di mana nilai I2 sama dengan min 1 atau I sama dengan min 1. Contohnya 4 sama dengan 4 kali min 1 sama dengan 4 kali min 1 sama dengan 2I. 10, bilangan kompleks merupakan gabungan antara bilangan real dan bilangan imajiner sehingga dapat dituliskan dalam bentuk A plus B I, di mana A dan B adalah bilangan real dan I adalah bilangan imajiner. 11, bilangan genap adalah bilangan bulat yang habis dibagi 2, contohnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Lalu yang terakhir, bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang tidak bisa habis dibagi 2, contohnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ada pula jenis-jenis himpunan. Jenis-jenis himpunan terbagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki atau bahkan tidak mempunyai anggota satupun. Lalu yang kedua, himpunan semesta. Himpunan ini disebut juga dengan himpunan semesta pembicaraan alias set universum, sehingga akan dilambangkan sebagai S atau U. Lalu yang ketiga, himpunan hingga. Himpunan hingga merupakan himpunan yang jumlah anggotanya terhingga alias dapat dihitung. Jenis himpunan ini sering disebut dengan finite set. Lalu yang keempat, himpunan tak terhingga. Himpunan ini yakni jenis himpunan yang memiliki anggota tidak terhingga alias tidak dapat dihitung.
Lalu yang terakhir ada himpunan nol. Himpunan nol adalah himpunan yang hanya mempunyai satu anggota, yaitu nol. Berikut operasi himpunan dan contoh soalnya. Diketahui A sama dengan A, B, C, D, E. B sama dengan A, C, E, G, I. C sama dengan B, C, E, F, G, I. D sama dengan H, J, K. Hubungan saling lepasnya yaitu A dengan D, kemudian tidak saling lepas A dengan C, kemudian himpunan sama B dengan C, lalu ekuivalennya sama dengan irisan A sama dengan irisan B, A sama dengan D. Berikut merupakan simbol gabungan, irisan, komplement, S sama dengan U sama dengan bilangan asli, min sama dengan selisih. Dan tentukanlah A irisan B. A irisan B yaitu A, C, dan E. Lalu yang kedua, A irisan C. A irisan C itu yaitu ada B, C, dan E. Lalu yang ketiga, B gabungan C, yaitu ada A, B, C, E, F, G, dan I. Lalu yang terakhir, ada A gabungan B gabungan C, yaitu ada A, B, C, D, E, F, G, dan I. Barisan. Barisan merupakan suatu runtutan angka atau bilangan dari kiri ke kanan dengan pola serta aturan tertentu. Setiap bilangan dalam barisan bilangan disebut suku barisan. Suku ke N dari suatu barisan diberi lambang dengan UN. Barisan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada barisan aritmatika. Barisan aritmatika merupakan barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih tetap antara dua suku yang berurutan. Selisih tersebut dinamakan beda atau B. Lalu yang kedua, barisan geometri. Barisan geometri merupakan barisan bilangan di mana dua suku yang berurutan memiliki perbandingan yang sama. Perbandingan pada barisan geometri disebut sebagai rasio atau R. Rumus barisan aritmatika. Rumus umum yaitu UN sama dengan A plus N-1 kali B. B sama dengan B dengan P sama dengan suku ke I. J sama dengan suku ke J. Keterangan UN sama dengan suku ke N. A sama dengan suku pertama. B sama dengan beda atau selisih. N sama dengan banyaknya suku. Berikut contoh soalnya. Pada barisan aritmatika diketahui 7, 5, 3, 1. Suku ke-20-nya adalah diketahui A sama dengan 7, B sama dengan A2 dikurang A1, B-nya sama dengan 5 dikurang 7, B sama dengan minus 2. Dan masuk rumusnya yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikali B, yaitu 7 ditambah 20 dikurang 1 dikali min 2, sama dengan 7 ditambah 19 dikali minus 2, sama dengan 7 ditambah minus 38, dan hasilnya minus 31. Berikut rumus barisan geometri. Geometri disebut juga rasio atau R. R sama dengan UN per UN min 1. R sama dengan U2 per U1. Rumus umum ke N, UN sama dengan AR N min 1. Keterangan UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio, N sama dengan banyaknya suku. Berikut contoh soal dari barisan geometri, yaitu diberikan suatu barisan 3, 9, 27, dan 81. Diketahui barisan tersebut merupakan barisan geometri, tentukan suku kelima dari barisan tersebut. Dicari terlebih dahulu rasionya, U2 per U1 sama dengan 9 dibagi 3, yaitu 3. Lalu rumus ke N-nya yaitu U5 sama dengan 3 dikali 3 pangkat 5 min 1.
sama dengan 3 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 3 dikali 81, 243. Jadi suku kelimanya adalah 243. Deret adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan dan deret hingga mempunyai elemen pertama dan terakhir yang terdefinisi, sedangkan barisan dan deret tak terhingga berlangsung terus-menerus tak terbatas. Ada dua jenis deret, yaitu satu deret aritmatika, merupakan sistem pengurangan atau penambahan yang selalu konstan pada setiap suku. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10. Kedua, deret geometri. Tiap suku yang berukuran mempunyai perbandingan yang tetap, namun berupa pembagian maupun perkalian. Contohnya 9, 3, 1, 1/3, 1/9. 3. Deret geometri tak terhingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas atau tak terhingga. Lalu di sini ada deret aritmatika. Rumusnya yaitu Sn sama dengan n/2 dikali A ditambah Un, atau Sn sama dengan n/2 dikali 2A plus n-1 dikali B. Contoh soal, diketahui sebuah barisan aritmatika 15, 19, 23, 27, dan 31. Tentukanlah 10 suku pertamanya. Masuk rumusnya, Sn sama dengan n/2 dikali 2A plus n-1 dikali B sama dengan 10/2 dikali 2 dikali 15 ditambah 10 dikurang 1 dikali 4 sama dengan 5 dikali 30 ditambah 9 dikali 4 sama dengan 5 dikali 30 ditambah 36. Hasilnya 330. Maka suku 10 pertamanya yaitu 330. Berikut rumus deret geometri. Sn sama dengan A R pangkat n-1 per r-1. Contoh soal, diketahui sebuah barisan geometri berikut 3, 12, 48, 192. Tentukanlah suku ke-10 dari barisan tersebut. A sama dengan 3, R sama dengan 12 bagi 3 sama dengan 4. U10 sama dengan 3 kali 4 pangkat 10 min 1 sama dengan 786, 432. Yang kedua, tentukan jumlah 5 suku pertama. S5 sama dengan 3 kali 4 pangkat 5 min 1 per 4 min 1. S5 sama dengan 3 kali 1024 min 1 per 3. S5 sama dengan 3 kali 1023 per 3 sama dengan 1023. Maka jumlah dari suku kelima adalah 1023. Lalu yang terakhir ada deret geometri tak hingga. Rumusnya yaitu S tak hingga sama dengan A1 per 1 min R. Contoh soalnya, hitung jumlah tak hingga dari deret geometri berikut. 2 ditambah 1 ditambah 0,5 ditambah 0,25. A1 sama dengan 2, R-nya sama dengan 0,5. S sama dengan A1 per 1 min R. S sama dengan 2 per 1 dikurang 0,5. S sama dengan 2 per 0,5. S sama dengan 4. Jadi, jumlah tak hingga dari deret ini adalah 4. Sekian materi yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.